Tabe Puskesmas Jati Bogor, Kabupaten Tegal mempersembahkan informasi kesehatan tentang penyakit ISPA. Apa sih yang dimaksud dengan penyakit ISPA? ISPA adalah infeksi saluran pernafasan akut yang terjadi selama 1-2 minggu. ISPA terbagi dua bagian, saluran pernapasan atas dan saluran pernapasan bawah. Saluran pernapasan atas biasanya ISPA menyerang pada organ tubuh hidung, faring, dan laring. Dan untuk saluran pernapasan bawah biasanya ISPA pada daerah organ tubuh trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Penyebab ISPA bisa disebabkan oleh kuman, bakteri, ataupun juga virus. Penyebab lainnya bisa karena polusi udara, kepadatan hunian rumah, atau juga bisa karena ventilasi rumah tinggal. Gejalanya bisa sakit tenggorokan dan hilang nafsu makan, sering batuk dan flu, demam, sakit kepala, badan pegal-pegal, kesulitan bernafas. Apakah ISPA menular? Jawabannya tentu ya, dapat menular dengan sangat mudah melalui kontak dengan percikan air liur penderita, sentuhan dengan benda yang terkontaminasi virus atau bakteri penyebab ISPA, dan juga bisa melalui udara. Lalu siapa saja yang rentan tertular ISPA? Yang pertama, kelompok anak-anak dan lansia. Yang kedua, orang dengan daya tahan tubuh lemah. Yang ketiga, penderita gangguan jantung dan paru-paru. Dan yang keempat, kelompok perokok aktif. Apa yang dilakukan jika terkena ISPA? Yang pertama, bisa konsultasi atau periksa ke dokter. Yang kedua, bisa istirahat dengan cukup. Yang ketiga, minum air putih diperbanyak. Yang keempat, hindari makan gorengan atau makanan yang berminyak. Yang kelima, perbanyak makan sayur dan buah. Yang keenam, jangan lupa selalu pakai masker agar tidak menulari yang lain. Lalu kapan harus ke fasilitas kesehatan jika kita terkena ISPA? Saat keadaan demam tinggi atau menggigil, sulit bernafas, batuk disertai dengan darah, dan penurunan kesadaran. Segera bawa anak ke fasilitas kesehatan bila ia mengalami ISPA dan disertai dengan gejala berikut. Yang pertama, sulit bernafas dan nafas berbunyi. Yang kedua, muntah-muntah. Dan yang ketiga, malas bermain. Lalu apa saja komplikasi pada ISPA? Komplikasi ISPA yang pertama ada gagal nafas. Yang kedua, kumpulan nanah atau abses pada paru-paru dan rongga selaput paru. Yang ketiga, kerusakan kantung udara paru-paru. Yang keempat, bronkitis. Yang kelima, gagal jantung. Yang keenam, peningkatan kadar karbon dioksida dalam darah. Yang ketujuh, infeksi lain seperti mastoiditis, osteomilitis, dan selulitis. Dan yang kedelapan, sepsis. Lalu bagaimana cara pencegahan ISPA yang baik dan yang benar? Hindari menyentuh wajah, terutama bagian mulut, hidung, dan mata. Gunakan sapu tangan atau tisu untuk menutup mulut ketika bersin atau batuk, ataupun juga bisa menggunakan siku. Dan jangan lupa selalu rajin mencuci tangan. Pencegahan yang lain bisa lakukan olahraga secara rutin, bersihkan rumah dan lingkungan sekitar secara rutin, perbanyak konsumsi makanan kaya vitamin, terutama vitamin C untuk meningkatkan daya tahan tubuh, dan hentikan kebiasaan merokok, apalagi merokok di dalam rumah. Sekian informasi kesehatan tentang ISPA yang kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan masyarakat bisa sehat selalu. Terima kasih, sampai jumpa, bertemu lagi di informasi kesehatan lainnya. Tabe.